Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi semua jemaat. Kita bersyukur hari ini di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk memuliakan Dia di rumah kita masing-masing, di tempat di mana kita berada. Saya yakin dan terlalu percaya bahwa ini kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Kalau hari ini Dia naik ke sorga, itu membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kita tundukkan kepala kita di hadirat Tuhan. Bapa, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami serahkan acara ibadah kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami semua, biar Engkau yang mengurapi setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah umat-Mu masing-masing. Biar kami mempersiapkan diri, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Urapan Tuhan terjadi di setiap rumah umat-Mu, di setiap mereka yang mengikuti ibadah online kenaikan ini. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah kami dan melawati kami semua. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Jamah setiap pribadi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan setiap apapun alat-alat yang kami pakai, biar kami bisa merasakan anugerah Tuhan mengalir atas kami semua. Sebab Engkau hidup, sampai hari ini kami ada. Engkau hidup, maka hari esok itu ada. Engkau hidup, maka kami tetap syukur buat semuanya ini. Angkat hatimu saudara, sembah Dia. Dia Allah yang hidup dalam hidup saya dengan saudara. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang ajaib. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Katakan lagi, sebab Dia hidup. Kita bangkit berdiri, katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sama-sama bilang, ku tak gentar, oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Because He will, because He will. Oh, I can face tomorrow, because He will. Hallelujah. All fear is gone, because I know
saudara. Dia Allah yang hidup dalam hidup saya dan saudara. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup saya dan saudara. Dia hidup, maka hari ini ada. Dia hidup, maka hari esok itu ada. Dia hidup, maka kita ada sampai saat ini. Haleluya. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Haleluya. Oh, Engkau Allah yang ajaib. Ada hari esok. Glory, haleluya. Sebab Dia hidup. Amin. Haleluya. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup jadi berarti. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Oh, oh. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Tetap saudara berdiri, agungkan Dia. Dia Allah yang hidup, anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Glory. Glory, haleluya. Amin. Sama-sama katakan, anak Allah, Yesus namanya. Amin. Menyembuhkan. Oh, 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 bahkan mati. Haleluya. Tebus dosaku. Oh, oh, kubur kosong membuktikan Dia lagi anak Allah. Anak Allah. Haleluya. Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan hidupmu bahkan mati. Haleluya. Tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup
Yesus namanya. Amin. Menyembuhkan, menyucikan hidupku, takkan mati. Haleluya. Oh Jesus, membuktikan dia hidup. Sama-sama bilang, dia hidup. Dia hidup, dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Kita gentar, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Amin, haleluya. Dia hidup, maka hari esok itu ada. Haleluya. Saat dia hidup, aku tak gentar. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti sebab dia. Sekali lagi katakan haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, 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 haleluya. Amin, saudara. Saudara tetap berdiri, saudaraku. Karena dia hidup, kita mau merayakan dia. Haleluya. Amin. Karena dia hidup, kita mau mengagungkan dia. Haleluya. Amin. Mari kita mau rayakan dia. Glory, haleluya. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Amin. Sama-sama. Amin. Kita mau rayakan dia. Haleluya. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Haleluya. Dia bangkit, dia bangkit. Haleluya. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Haleluya. Dia bangkit dan hidup. Amin. Selamanya. Dia bangkit. Haleluya. Sama-sama. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Haleluya. Kebangkitan Tuhan kita. Haleluya.
bangkit, sukan nama Yesus. Haleluya. Maju, pandangkan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, haleluya. Bangkit, sukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar. Amin. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan haleluya. Nama Yesus, Lari. menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa saudara? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. amin. Nama Yesus, Haleluya. kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Amin. kalahkan semua Lari. musuh. Nama Yesus, Tangan semua di atas. Katakan nama Yesus. Haleluya. nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Tetap tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kita mau bersorak bagi dia. Glory, haleluya. Kita bersorak bagi dia. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Lagi katakan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah. Bersoraklah. Bersoraklah Amin. bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah Di dalam nama. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah. Bersoraklah Amin. bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah. Di dalam nama. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan
Allah kita. Bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Amin. Allah kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. Dia Allah yang besar. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Amin. Kita bersyukur banyak Allah yang dahsyat seperti Dia. Puji Tuhan. Biar roh Tuhan memenuhi kita Haleluya. untuk kita mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ya Yesus. Jemaat, Engkau boleh duduk sambil Engkau menikmati urapan Allah mengalir dalam untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Haleluya. Biarlah Engkau membuka hatimu. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Sambil Engkau duduk, Engkau pegang hatimu dan katakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah. Haleluya. Kami berserah penuh Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran-Mu. Ambil alih Tuhan, ambil alih Tuhan. Haleluya. Altar-Mu, menyembah. Mari undang Dia dengan atau katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup, penuhi hidup, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam lautan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati, amin Tuhan, Untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati, buka hati amin Tuhan. untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Kau ambil alih seluruh hidup. seluruh hidupku di altar-Mu, Menyembah-Mu. menyembah. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan Roh Kudus-Nya untuk yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Roh Kudus yang
kita. Ibu bapak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarkan Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Buka hatimu, karena kita tahu bahwa hidup ini tanpa Tuhan, hidup ini tanpa Roh Allah yang menyertai, kita tidak mampu, kita tidak bisa berjalan. Ibu bapak saudaraku, kita tenang di dalam Tuhan, kita tenang ada Roh Kudus Allah. Mari sama-sama katakan lagi, Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku, dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naung Rohmu yang kudus, pulihkanku. Rohmu yang, mari pulihkan kami Tuhan, pulihkan setiap hati kami ya Roh Kudus. Sampai ku hidup oleh, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Sama-sama katakan, yang menyertaiku dan bangkit berdiri, yang menyertaiku. Mari buka hatimu dan angkat tangan. Untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Mari buka hatimu, Buka hati untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. katakan, Untuk jamaah mari berserah berserah di penuh hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Katakan, Kau ambil Kau alih ambil alih seluruh hidupku. seluruh hidup Kami di altar-Mu, altar-Mu menyembah-Mu. menyembah. Mari jemaat katakan lagi, Buka hati buka hatimu untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup kami. seluruh hidup altar. Buka hati untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di
Kudus, ambil alih setiap hidup kami, ambil alih setiap masalah kami. Tuhan, saat ini kami penuh dengan beban yang berat, kami penuh dengan masalah Tuhan, kami penuh dengan segala macam problema yang kami hadapi. Ambil alih semua Tuhan. Kami rindukan Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Kami rindukan suara kebenaran-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami rindu. Haleluya, haleluya. Maria, Bapa, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Haleluya, lepaskan beban-Mu, lepaskan beban-Mu dalam nama Yesus. Lepas Roh Kudus menjamah dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah. Haleluya, haleluya, haleluya. Shekore balabashe, rasyedalo, rabalabashakala malabayara. Kami tahu Roh Kudus mau menyertai hidup kami Tuhan. Rabeshera. Mari kita siap dengarkan firman Tuhan. Mari katakan, untuk jamaah-Mu yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangan-Mu, berserah penuh. Tuhan telah ambil alih, Yesus telah ambil alih seluruh masalah hidupmu, seluruh hidupmu. Mari bersama-sama dengan Bapak Gembala kita buka hati. Berserah penuh hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Sekali lagi, ku buka hati. Buka hati, Haleluya. sabar, Haleluya. Oh, Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Glory Jesus. Amin Tuhan. Bapa, berfirmanlah Engkau bagi kami. Yes, Jamah kami dengan firman-Mu, amin Tuhan, sehingga firman-Mu akan melawati umat-Mu. amin Tuhan, Di hari kenaikan Engkau ke sorga, amin Tuhan. kami percaya Iya, ada kuasa kenaikan terjadi di tengah-tengah umat-Mu. amin Tuhan, Dan firman-Mu dinyatakan, dalam nama yang lemah dikuatkan, Yes, dan yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. amin, Berfirmanlah Engkau Bapa, amin. kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Amin, saudara. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Hari ini kita bersama-sama memperingati satu hari di mana Tuhan membuktikan bahwa Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang dahsyat. Nah, sebelum itu saudaraku, kita coba baca dulu satu ayat. Saya beri tema hari ini, rahasia kenaikan Kristus ke sorga. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, kita lihat ayat itu. Lalu kita baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan katakan, mari jemaat kita bangkit berdiri untuk membacanya. Kisah Rasul pasal pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Sebelum kita duduk, saya baca lagi ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Amin. Silakan duduk. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat tadi, ada satu peristiwa penting di mana Yesus bangkit dari kematian dan setelah itu dia naik ke sorga. Saya katakan kepada saudara bahwa di dalam Alkitab ada beberapa kejadian yang Yesus buktikan dia sebagai Allah. Bukti yang pertama, ketika dia mau mengampuni saya dan saudara di atas kayu salib, dan dia mati bagi saya dan saudara, lalu dia buktikan dengan kebangkitan dia dari antara orang mati. Di dunia ini, orang yang hanya bisa bangkit dari antara orang mati, siapa lagi kalau bukan dia yang mempunyai roh kehidupan? Tentu dia yang bisa bangkit dari antara orang mati. Setelah itu selama 40 hari dia berada di tengah-tengah muridnya dengan cara menampakkan diri berkali-kali untuk menunjukkan bagaimana dia tetap bersama dengan muridnya walaupun dia sudah mati. Dan di antara murid-murid ada yang ragu mungkin karena kurang iman, dengan mereka harus ke Emmaus meninggalkan Yerusalem. Oleh karena mereka mendengar kabar bahwa Yesus itu tidak ada di kuburnya. Tetapi firman Allah hari ini memberitahukan kepada kita dan kita merayakannya bersama bahwa dia bangkit, dia naik ke sorga. Amin, saudara. Dan ayat yang kita baca tadi membuktikan bahwa dia Yesus naik ke sorga. Alkitab mencatat setelah Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kali, dia pun terangkat naik ke sorga dengan disaksikan oleh murid-muridnya. Dan peristiwa ini menandai akhir dari pekerjaan Yesus di muka bumi ini sebagai manusia. Kenaikan Yesus ke sorga itu bukti bahwa ia bukan manusia biasa. Boleh bilang haleluya. Tetapi ia adalah Tuhan yang maha kuasa. Lalu saudara, apa makna, apa rahasia kenaikan Yesus ke sorga bagi saya dan saudara, bagi orang percaya? Saudara, saya belajar di sekolah dulu semenjak saya di SMA, karena waktu itu memang saya ambil waktu di SMA ya saya IPA waktu itu. Ya, ada zaman dulu ada A1, A2, A3, A4, A5. A5 bahasa. A5 budaya, A4 dan lain sebagainya. A1 IPA, fisika, A2 biologi, A3 IPS. Ya. Dan pada waktu itu kami belajar bicara tentang gravitasi. Setiap planet mempunyai gravitasi sendiri dan bumi punya. Apa itu gravitasi? Satu gaya, apabila kita membuang benda berat ke atas, dia akan jatuh kembali ke bumi. Kenapa? Karena bumi mempunyai medan magnet yang kuat untuk menarik sesuatu dari atas ke bawah. Nah, saudara bayangkan, siapapun, makanya saudara berada di mana, ketinggian berapa, kalau saudara perhatikan ABRI itu kalau mereka terjun payung pasti jatuh ke bawah deh. Gak mungkin jatuh ke atas. Kenapa? Karena gravitasi tadi. Sehingga mereka perlu pakai apa? Pakai parasut.
Tujuannya apa? Supaya nggak benjol sampai di bawah. Karena hantaman dengan bumi yang kuat. Karena daya tarik bumi. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, ada satu peristiwa di mana yang oknum yang bernama Yesus itu bisa melawan gravitasi yang fisika katakan tidak mungkin orang bisa tidak jatuh ke bawah. Tapi ini dia naik ke atas. Kalau Anda belajar tentang pesawat anak Amerika dan Apollo 11 pada waktu itu, mereka hanya bisa naik ke atas kalau ada dorongan roket di badan mereka masing-masing. Dulu pakai roket nyambung. Sekarang pesawat canggih bisa ya disatukan, lalu dia naik bisa mendarat lagi seperti pesawat biasa. Kalau dulu enggak, balik ke bumi ya sudah pesawat, enggak ada roketnya lagi. Didorong dari bawah, naik ke atas, ada dorongan yang kuat. Artinya tidak ada kuasa yang lebih hebat daripada kuasa Tuhan yang tanpa pendorong roket bisa naik ke atas. Itu membuktikan bahwa dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Coba Anda sekarang di tempat duduk, berdiri, lalu Anda loncat-loncat. Jatuh ke bawah juga tuh. Gak bisa naik. Tapi Yesus naik ke atas, kata Alkitab. Saudara, pembuktian dia Allah yang luar biasa, membuktikan dia tidak dapat ditahan oleh unsur dunia ini sekalipun. Itu membuktikan bahwa dia sang pencipta. Saya tanya saudara, yang bisa mengendalikan ciptaan siapa? Sang pencipta. Kalau dia bisa mengendalikan keadaan, lalu dia tidak bisa ditahan oleh gravitasi, itu berarti dia pencipta. Siapapun profesor yang menciptakan sesuatu, pasti dia tahu titik lemahnya. Dan dia tahu cara mengendalikannya. Karena dia Allah yang bisa mengatasi gravitasi. Dan dia naik tanpa dorongan roket apapun. Itu membuktikan bahwa dia Allah yang luar biasa. Bahwa dia Allah yang ajaib. Saudara, rahasia yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Selain berbicara Allah yang luar biasa. Yang pertama, untuk apa dia naik ke sorga? Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, saudaraku, dia katakan begini. Yohanes pasal yang ke-14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan bilang begini. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Saudara, rahasia yang pertama untuk Yesus naik ke sorga adalah menyediakan tempat bagi orang percaya. Bilang amin, haleluya. Dia menyediakan tempat bagi orang percaya. Dia menyediakan tempat bagi saya dengan saudara. Itu sebabnya saudara, kenapa firman Allah begitu tegas buat saya dan saudara untuk memberitahukan apa yang Yesus mau kerjakan bagi saya dengan saudara. Luar biasa. Menjadi orang percaya itu ada jaminan dari Tuhan. Menjadi orang percaya itu ada jaminan dari Allah. Menyediakan tempat bagi saya dengan saudara. Dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dia katakan begini. Dan di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Haleluya. Efesus 2 ayat 6 menjelaskan bahwa melalui Yesus yang dia naik ke sorga tadi, dia menyediakan bagi saya dan saudara tempat. Haleluya. Haleluya. Di dalam Kristus dikatakan Yesus telah membangkitkan kita. Dan juga dikatakan
dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Haleluya. Menyediakan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara, Yesus berjanji akan menyediakan tempat yang mulia bagi orang-orang percaya. Sedangkan bagi mereka yang setia melayani dan memenangkan banyak jiwa, Tuhan Yesus juga akan memberikan sebuah jabatan posisi dalam kekekalannya nanti. Saya tidak bahas terlalu jauh ke sana. Saudara boleh baca dalam kitab Wahyu, setiap mereka yang setia melayani Tuhan, mereka akan mendapat mahkota, lalu mereka akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah. Suatu saat orang tua dari murid Yesus datang, Yesus boleh enggak kalau Yakobus dan saudaranya untuk bisa duduk di sebelah kiri dan kananmu? Kata Yesus kepadanya, yang bisa duduk hanya mereka yang mau melayani. Memerintah bersama Tuhan, memerintah bersama Kristus, itu juga ada hadiah bagi orang-orang itu yang mau melayani Tuhan. Dia bisa memerintah bersama Tuhan. Sedangkan masuk surga udah senang, apalagi memerintah bersama Tuhan. Haleluya. Jadi Yesus pergi ke sana menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Kalau saya mau tanya saudara sekarang, kira-kira tempatnya udah jadi belum? Saya mau katakan, Allah itu Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa. Waktu Dia naik, tempatnya sudah siap. Tapi kenapa Dia belum datang kembali? Karena belas kasihan Allah yang tinggi atas saya dan saudara. Gereja harus disempurnakan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa rahasia Yesus naik ke surga? Rahasia yang kedua, Yesus menjadi pengantara. Dia berdoa bagi orang-orang percaya. Roma pasal 8 ayat yang ke-34. Saudara lihat firman Allah bersama-sama. Roma pasal 8 ayat yang ke-34, dia katakan begini firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi saya dan saudara, pembela bagi kita. Haleluya. Alkitab memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa rahasia yang kedua, untuk apa Yesus naik ke surga? Dia mau jadi pengantara, jadi pembela bagi saya dan saudara. Yesus naik ke surga, dan dari sana Dia akan menjadi pembela. Dia jadi pengantara kita di hadapan Allah Bapa. Haleluya. Haleluya. Ibrani, saudaraku, pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Dia katakan begini, saudaraku. Ayat yang ke-25, Ibrani pasal yang ke-7. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Haleluya. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus. Dia berdoa bagi setiap orang percaya sesuai dengan kehendak Bapa. Melalui doa syafaat Yesus, setiap orang yang datang kepada Allah Bapa akan dapat menerima kasih karunia. Haleluya. Ketika kita lemah, ketika kita susah, Dia Allah yang membela kita di hadapan Bapa. Dia Allah yang menolong saya dan saudara. Kita jangan takut menghadapi hal yang terjadi hari-hari ini. Anda pikir bahwa Tuhan tidak membela Anda dengan keadaan. Saya mau dalam diri saudara untuk melepaskan, menghilangkan pemikiran di mana Allah dengan wabah yang kami hadapi. Mari kita buang semua itu untuk selalu berpikir, Dia tolong kami, Dia pembela kami. Saudara, semua kejadian di muka bumi ini tidak luput dari pandangan Allah dan tidak luput dari rencana Allah dan rencana Tuhan. Yesus yang mengasihi kita tentu sedang berbicara dengan Bapa. Kalau boleh wabah ini cepat berakhir. Ada banyak anak-anakmu yang lemah di dunia ini. Ada banyak anak-anakmu yang menangis minta untuk dipulihkan keadaan bangsanya, keadaan keluarganya, keadaan ekonominya. Ada Yesus di sana menolong saya dan saudara. Ada wakil kita di sana, anaknya sendiri, Bapa di sana berbicara.
Yesus sedang berbicara dengan Bapanya sebagai pengantara bagi saya dan saudara. Itu yang saudara lihat dalam firman Tuhan. Dan yang terakhir rahasia itu saudara tahu. Kita perlu lihat dalam firman Allah. Rahasia yang Tuhan janjikan di dalam kebenaran firman ini. Untuk membawa kita mengerti apa yang Tuhan mau saya dan saudara untuk paham dari kebenaran ini. Saudaraku, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang kita lihat apa kata firman Allah. Yohanes pasal 16 ayat yang tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Rahasia yang ketiga saudaraku, untuk Yesus naik ke sorga, dia akan memberikan rohnya kepada saya dan saudara. Penghibur itu, yaitu Roh Kudus, yang selalu menyertai saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Sama seperti dia katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, dia katakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos, pembela yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Roh itu akan diberikan kepada saya dan saudara untuk menyertai hidup saya dan saudara. Makanya engkau percaya kepada Tuhan, jangan engkau lemah. Ada Tuhan bersama rohnya dalam dirimu, yang menyertai engkau, yang bersama dengan engkau, yang ada dalam hidupmu. Sebagai orang percaya saudara kepada Tuhan, Yesus harus naik ke sorga terlebih dahulu agar Roh Kudus dapat diutus ke dalam dunia. Roh Kuduslah yang nantinya akan menolong dan memimpin semua orang percaya melanjutkan pekerjaannya di dalam dunia. Saudara boleh lihat, saya akan pertunjukkan kepada saudara. Ada satu kata di dalam firman Allah yang memberitahukan kepada saya apa yang akan terjadi dalam diri orang percaya. Di dalam Markus 16, dia katakan begini saudara. Ayat Markus 16, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Markus 16 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Allah. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, perhatikan ini. Dan lihat dirimu, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namamu. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Allah berfirman kepada murid-muridnya begitu keras pada saat itu. Dan kapan ini terrealisasi? Ketika dia naik ke surga. Maka dia berikan roh itu seperti yang dikatakan di dalam Kisah Rasul tadi yang kita baca, pasal yang pertama ayat yang ke-9, 89 dikatakan di sana di dalam Kisah Rasul. Kita lihat firman Tuhan, dia bilang begini saudaraku. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa? Tadi memegang ular, mengusir setan, menyembuhkan. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, menantikan Allah akan dicurahkan kuasa Roh Kudusnya. Dengan kuasa itu mereka akan menyembuhkan orang sakit. Dengan kuasa itu mereka akan mengusir setan. Dengan kuasa itu ada orang yang ingin meracuni mereka, mereka tidak akan mati. Kenapa? Karena Tuhan menjaga, melindungi mereka, dan di dalam mereka ada kuasa Allah yang besar.
Makanya saudara, semenjak Kisah Rasul pasal 2, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus ayat 4, kemana mereka pergi saudara, terjadi revival, perubahan, kebangkitan, dan orang yang mati bisa bangkit, orang sakit sembuh. Bahkan dikatakan saudaraku, sapu tangan Paulus dibawa untuk disentuhkan kepada orang sakit dan orang sakit sembuh. Bahkan lebih luar biasa lagi, ketika Petrus berjalan di lorong-lorong di pasar, bayangannya menyentuh orang sakit dan orang sakit itu sembuh oleh bayangan. Ada kuasa dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu tujuan Yesus naik ke sorga, sehingga dia menitipkan kuasanya yang dahsyat yang pernah dia lakukan, membangkitkan Lazarus, memberi makan 5.000 orang, dan membuat orang lumpuh berjalan. Kuasa yang sama dia kasih kepada saya dan saudara ketika dia naik ke sorga. Saudara, suatu kebodohan kalau ada orang Kristen dia merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tanpa mengerti rahasia yang terkandung dalam peristiwa itu. Untuk itu saudara perlu dipertanyakan makna dan rahasia apa yang terkandung di dalamnya. Sebelum Kristus naik ke sorga, ia sudah beberapa kali membicarakan hal itu. Membicarakan tentang apa yang akan dia kerjakan. Berkali-kali dia katakan itu. Sampai satu saat dia bicara. Karena bagi Tuhan Yesus, kenaikannya ke sorga adalah dipulihkan kembali keadaan. Ia duduk. Ia kembali pada posisinya semula. Ia duduk di sebelah kanan Allah dan ditinggikan menerima kemuliaan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-33 dikatakan saudara dalam kebenaran firman itu. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 33, firman Tuhan berkata demikian. Sama-sama kita lihat firman itu dan kita baca bersama-sama. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di situ. 2:34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. 35. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Haleluya. Amin saudaraku. Haleluya. Itu yang Tuhan mau berikan buat saya dan saudara. Kebenaran-kebenaran ini saudaraku, yang perlu saya dengan saudara pahami akan segala apa yang Tuhan inginkan dalam rahasia kenaikan Tuhan ke sorga. Rahasia Tuhan naik ke sorga itu luar biasa. Dan bagi saya dengan orang percaya, saya dengan saudara, rahasia ini menjadi milik saya dengan saudara. Haleluya. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-22 dia katakan begini saudaraku, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya, dia Yesus kembali kepada posisi awal, memerintah bersama Bapa di sorga. Jangan pernah takut menghadapi apapun juga. Dengan demikian kenaikan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa ia menerima kuasa pemerintahan. Jadi saudara, bila kita berada di pihak Tuhan sebagai sekutunya, sebagai anaknya, sebagai miliknya, maka kenaikan Tuhan Yesus merupakan momentum yang sangat penting bagi orang percaya. Kenaikan Yesus memberi arti besar, yaitu bahwa hubungan orang percaya dengan Tuhan semakin dalam. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, saudaraku, bahwa lebih baik baginya kalau ia naik ke sorga, sebab kenaikannya Roh Kudus turun bagi saya dengan saudara. Haleluya. Saudara dikasih di dalam Tuhan, banyak hal yang menarik yang kita lihat dalam kebenaran firman. Dengan kenaikan Yesus ke sorga, percaya,
Orang percaya dipanggil untuk bekerja keras, yaitu bertumbuh dewasa dan menjadi saksi melayani Tuhan dengan roh yang diberikan. Makanya di dalam Kisah Rasul 1 dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksi. Kalau engkau orang percaya kepada Tuhan, engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan roh Allah di dalam engkau, jadilah saksi. Jadilah saksi melalui lingkunganmu, melalui komunitasmu, melalui keluargamu, melalui orang sekelilingmu, melalui bangsamu, bahkan sampai ke ujung dunia. Engkau menjadi saksi tentang kuasa Tuhan di dalam. Bilang kiri kananmu dalam rumahmu, mari kita jadi saksi. Karena di dalam kita ada roh Allah yang besar. Biarlah ini menjadi kekuatan saya dan saudara. Menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Orang yang sungguh-sungguh mencintai Allah. Kenaikan Kristus, momentum kita menunggu, mengingat kembali roh yang luar biasa. Saya seringkali selalu sebut begini saudara, kedatangan Yesus sebagai manusia, itu momen pertama. Kematian Yesus di kayu salib, kita rayakan Paskah, sampai dia naik ke sorga, itu momen yang kedua. Dan saya berharap, jangan tinggalkan Yesus. Ada satu momen yang engkau harus tunggu, momen kedatangannya yang kedua kali. Sudah 2 momen yang kita lewati, bahkan kita rayakan. Tapi ada momen kedatangan Tuhan yang dia katakan bersama murid-muridnya tadi. Malaikat bilang, seperti engkau lihat dia naik ke sorga, dengan cara begitu pun dia akan datang kembali. Kita tunggu itu yang terakhir. Haleluya. Haleluya. Saya suka lihat ada di belakang mobil orang tuh, believing or not, Jesus is coming. Percaya atau tidak, Yesus akan datang. Haleluya. 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 Mari semua, baik anak muda yang ada, baik orang tua, anak-anak semua, hiburkan satu dengan yang lain. Dia sudah naik ke surga, dia sudah sediakan tempat bagi kita. Tunggu, dia akan datang kembali. Jangan engkau tinggalkan Tuhan. Jangan engkau menjadi orang-orang yang murtad meninggalkan Yesus. Oleh karena sesuatu, apalagi oleh karena corona, oleh karena kekurangan. Jangan. Ada satu momen yang kita sama-sama tunggu, kedatangannya kembali. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Engkau terlalu baik Yesus. Engkau terlalu luar biasa bagi kami Tuhan. Amin Tuhan. Curahkanlah roh-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Curahkan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Untuk kami sama-sama Tuhan menikmati Engkau dalam hidup kami. Amin. Merasakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau rindu curahan kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Karena itu janji-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Engkau rasakan itu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Minta roh itu turun atas saya dan saudara, haleluya. Curahkanlah, haleluya, haleluya, haleluya. Terjadi sekarang ini. Saudara, saya minta semua yang di rumah, engkau lipatkan lututmu, lalu katakan curah, haleluya, haleluya. Ada mujizat dalam kenaikan Yesus ke surga. Karena dia curahkan kuasanya, dia curahkan rohnya. Haleluya. Terjadi sekarang
ini ku rasakan, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau rasakan itu, haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Lagi ku rasakan sambil engkau berlutut di tempatmu, engkau rasakan jamahan Allah terjadi dalam hidupmu. Engkau rasakan janji dari Tuhan. Ketika Dia naik ke surga, Dia curahkan rohnya itu. Haleluya. Dia rabasikia ralamatata rabasikia ralamatata. Oh haleluya, haleluya. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, terjadi mujizat di rumahmu. Haleluya. Ya Allah, terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi di rumah kami. Haleluya. Curahkanlah. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang. Biar musik saja nyanyikan pujian ini. Saudara berdoa dan menerima urapan Tuhan. Bapak hamba berdoa, semua mereka yang ada di rumah, yang lagi berlutut, engkau rasakan tangan Tuhan di atas kepalamu, menjamah engkau saat ini. Tangan hamba, saya sebagai gembala tidak bisa menumpangkan di atas kepalamu, tapi saya mengimani ada tangan Tuhan di sana. Ada tangan Tuhan di atas kepalamu yang menjamah engkau, yang Dia curahkan kuasanya, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, mengangkat segala kelemahanmu. Rasakan itu. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, karena ada Roh Allah yang dahsyat. Rasakan kuasa itu. Haleluya, 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 haleluya. Terjadi mujizat di rumah masing-masing. Terjadi mujizat di rumah masing-masing. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Mujizat terjadi sekarang. Sama-sama katakan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Terjadi mujizat-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu. Dia dalam mata kanan masuk, dia dalam mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia dapat sembah Dia. Haleluya, haleluya.
merasakan Engkau Tuhan menjamah kami. Semua kami merasakan anugerah-Mu yang besar. Ya rada batak rada basiki rada bala. Semua para pelayan-Mu dijamah oleh kuasa-Mu. Semua para pelayan-Mu dijamah oleh kuasa-Mu Tuhan. Ya rada batak rada basiki rada bala. Pada hasil Tuhan. Bapak terima kasih banyak. Engkau sudah curahkan roh-Mu atas kami. Teruslah Engkau berkarya atas kami. Membawa kami lebih dekat dengan Engkau. Dengan roh-Mu yang kuat, kami akan beritahukan kepada siapapun, Engkau telah naik ke sorga. Mencurahkan roh-Mu yang kuat. Berikan kami kekuatan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Untuk segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Semua katakan sama-sama, amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, engkau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. 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 Sudah disegarkan kembali saudaraku dengan firman Tuhan, bahkan jamahan Roh Kudus. Amin saudaraku. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih Bapak Kepala yang sudah memberitakan kepada kita semua kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan ibu bapak, saudaraku, pemuda remaja, serta anak-anak sekalian, jangan lupa mulai dari malam ini sampai 10 malam kita berdoa di rumah kita masing-masing, saudara. Karena kita masih mengikuti pemerintah yang mengatakan kepada kita semua untuk di rumah aja. Kita mau berdoa di rumah masing-masing untuk kepenuhan Roh Kudus. Saudaraku, mungkin engkau sudah pernah dipenuhkan Roh Kudus tapi dulu. Mungkin sekarang api Roh Kudusmu sudah mulai redup atau mulai padam. Tetapi mari kita bangkitkan kembali Roh Kudus itu. Karena di akhir zaman ini kita memerlukan Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Bahkan firman Tuhan katakan akan dicurahkan 2 kali lipat ganda. Mari ibu bapak jangan mau ketinggalan ya. Mungkin engkau belum pernah dipenuhkan Roh Kudus, minta biar Roh Kudus Allah memenuhi kehidupanmu dan menjamah. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Dan kita akan beribadah ketemu lagi di hari Minggu. Puji Tuhan ibu bapak saudaraku, kita akan akhiri acara ibadah kita hari yang spesial. Dan sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Mari bilang lagi sekali lagi ya, sama-sama katakan sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Tetap setia di rumah aja, jangan kemana-mana, tapi tetap berdoa. Mari ibu bapak saudaraku, kita akan akhiri acara ibadah kita. Semua bangkit berdiri dan angkat tanganmu. Kita mau memuji akan kebesaran Tuhan. Sama-sama kita akan tutup dengan sukacita acara ibadah hari ini. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib
kasih Tuhan. Ajaib Tuhan, Kami memuji Engkau. memuji kebesaran. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Berkati semua mereka ambil pelayanan hari ini, Terima kasih. di hari kenaikan Engkau ke sorga, Terima kasih. dengan iman kuasa yang sama. Jadikan mereka semua anak-anak muda yang aktif diberkati dengan berkat yang melimpah sebagai pemain musik, Terima kasih. dan mereka juga yang ambil bagian Berkat. dalam melayani, singer, bahkan operator-operator multimedia yang ada. Berkati kami semua Tuhan. Kami melakukan karena kami mencintai pekerjaan-Mu. Amin. Engkau saja mau mati bagi kami di Kalvari. Bahkan hari ini Engkau naik ke surga. Terima kasih. Kami akan serahkan tubuh jiwa roh kami pun dalam segala pelayanan pekerjaan-Mu. Karena itu kerinduan kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Kami percaya roh kenaikan telah membuat mereka disembuhkan, telah membuat mereka di rumah-rumah dipulihkan, telah membuat bangsa ini Tuhan Amin. bisa terhindar dari COVID-19 yang ada. Bahkan seluruh dunia hamba berdoa, kalau itu rencana Allah, Allah pun yang sanggup untuk mengatasinya. Kami percaya. Kami percaya kuasa-Mu tetap terjadi bagi kami, bagi lingkungan kami, bagi rumah-rumah di mana umat itu berada, bagi ekonomi kami, bagi pekerjaan kami, bagi kesehatan kami, dipulihkan oleh kuasa kenaikan Yesus ke sorga. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat pelayanan hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Yes. Kami minta penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Bahkan rencana untuk ibadah minggu pun Tuhan tolong. Amin. Secara online kami serahkan dalam tangan-Mu. Sampai kapan ini kami hanya menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan saja. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan berkati umat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Haleluya. Engkau juga memberkati. Kami sudah berdoa, kami mau terima berkat dari Allah. Diberkati hidupmu, Amin. diberkati keluargamu, Amin. diberkati kesehatanmu, Amin. diberkati pekerjaanmu, Amin. diberkati usahamu, Amin. diberkati cita-citamu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Ya kami terima. cinta kasih daripada anak Yesus Kristus, serta pertolongan perlindungan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Amin. dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, gembalaku, pimpin saya di perjalanan sampai masuk di kota suci, di tempat kediaman-Mu. Ya Tuhan, gembalaku, pimpin saya di perjalanan sampai masuk di kota suci, di tempat kediaman.
Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan Amin. haleluya. Tuhan memberkati.